Pak Yahya dari Bandar Lampung, guru SMU Unila ya Pak ya. Masya Allah hadir juga di sini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Pak Sugiarto dari Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya berangkat Bu, udah sangat-sangat ragu. Kenapa ragu? Di Bandar Lampung mendung kayak gini Bu, setengahnya udah mau hujan. Sampai sini ternyata sama, mendung juga. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak turun-turun hujannya. Alhamdulillah ya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang baik yang diceritakan. Nah, cerita ini Bu, kira-kira sesuatu yang baik kalau nggak diceritakan gimana Bu? Rugi ya. Contoh, hari ini saya beberapa hari lalu ditetapkan sebagai orang yang bisa berangkat gratis dari Impact untuk umroh. Masya Allah. Itu tidak terpikir sama saya, tapi tidak terencana. Ibu, di sini kalau saya tanya, ada gak yang gak mau umroh? Tunjukkan. Enggak. Ada. Kalau orang yang bukan muslim, dia nggak mungkin mau umroh, nggak mungkin mau jalan-jalan ke Mekah dan Medina. Kami pengennya ke Korea Pak, kami pengennya ke Jepang, kami pengennya ke India, kemana? Bebas. Karena hari ini yang duduk di sini nih, kita nggak bicara bisnis umroh. Hari ini kita bicara beli susu, dapat Bali, dapat umroh. Mau nggak? Mau. Nah, ini yang mau kita bagi cerita, bagi pikir Bapak Ibu. Boleh tunjuk tangan yang hanya selama ini terpikir aja, tapi nggak pernah terrealisasi. Ya, banyak. Tunjuk tangan. Banyak. Terpikir aja nggak pernah terrealisasi. Tunjuk tangan. Kalau nggak tunjuk tangan udah ngobrol semua ya. Mikir ya. Yang belum tunjuk tangan, jangan takut Bu. Kalau Anda takut tunjuk tangan, insya Allah gabung di Impact 5 tahun nggak berangkat. Yang belum berangkat umroh tunjuk tangan. Yang lain sudah ya? Pengen lagi nggak berangkat lagi? Pengen nggak yang gratis-gratis? Ini khusus emak-emak ya. Kenapa sih bapak-bapak itu kalau ngantar ke pasar itu nyampe muter-muter cuma sampai parkir aja? Gitu dong. Karena yang namanya emak-emak ini beli Indomie beda 300 perak pindah warung. Bener nggak? Hari ini emak-emak istri saya termasuk di samping rumah saya ada jual Indomie. Bedanya 300 perak, tahan anak bujangnya digubrak-gubrak untuk nganterin dia beli Indomie di sana yang 300 perak. Beda gara-gara cuma 300 perak. Nah hari ini kita bisa umroh gratis, bisa kita ke Bali gratis. Kira-kira bergeser nggak nih? Kenapa? Kemarin saya baru geser orang 31,5 mau daftar 4 orang. Alhamdulillah Pak Wanda. Kemudian alhamdulillah pindah 3 orang. Gara-gara di sini cuma 28,5 berangkat umrohnya dikasih susu 162 box. Itu susu 162 box untuk diminum apa untuk dimandiin? Karena besok kalau ada jalan bisnis ini bukan 162 lagi, tapi hampir 500 lebih Anda dapat gratis tis. Mau nggak Bu? Mau. Alhamdulillah Pak. Baik. Nah, saya baru dapat informasi sekitar setengah bulan yang lalu, 12 hari saya kerjain bisnis ini, selesai utang saya 9 juta di sekolah IT yang ada di gedung Terang, di gedung apa? Tanjung di daerah Bandar Lampung pokoknya anak saya. Kenapa kok bisa utang sampai 9 juta? Karena belum bayar uang gedung. Uang gedungnya 12 juta masuk SMP. SPP-nya 500.000. Uang gedungnya belum bayar. Harus bayar besok akhir Desember. Kira-kira gimana ngebayanginnya Pak? Pusing. Karena apa? Ternyata setelah saya kenal Impact 12 hari 9 juta selesai, saya dapat umroh. Ini cerita bagus nggak? Bagus. Cerita bagus, betul nggak? Nah, sebelum kita berangkat umroh,
kira-kira Bapak Ibu, hatinya disenangin dulu. Yang selama ini nikah belum pernah honeymoon, boleh tunjuk tangan? Honeymoon. Nah, yang selama ini cuma nggak jauh-jauh dari Kotun, Pasir Putih, Lengkong Langit, Kampung Vietnam, Lembah Hijau, itu semua dekat rumah saya semua itu. Nggak jauh-jauh dari situ. Kira-kira hari ini mau nggak Bu? Ke Bromo? Mau ke Bali nggak? Mau ke masjid yang di Bandung itu nggak? Yang ngetop banget itu? Yang beda agama? Mau nggak? Kita ke Cina, ke Korea, ke Jepang? Mau kan? Mau banget. Nah, Bu, pegang HP-nya, perhatiin HP-nya, jangan dibanting. Itu HP kebanyakan daftar namanya orang-orangnya yang diajak bisnis, di WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat. Betul. Mereka kalau diajak bisnis nggak mau. Pokoknya bisnis apapun nggak, apalagi kalau bisnis cari-cari orang, nggak, males. Nggak. Tapi namanya masih ada di sini. Dan soal orang yang pertama saya ajak bisnis itu nggak mau, itu Ibu Sri. Saya WA nggak dibalas, saya telepon nggak diangkat, saya datangin ke rumahnya. Wah, dikasih kopi, dikasih segala macam, tapi bisnisnya nggak mau. Udah bosen ya? Bosen. Tapi saya lihat emak-emak zaman sekarang ini hobi selfie. Lagi jogging baru 2 putaran di Pekor Wea Halim, ketemu besti. Langsung berhenti joggingnya, ceprat. Saya sudah 8 putaran, dia masih ngobrol ceprat. Dia bisnis nggak mau. Termasuk Ibu Sri itu nggak mau diajak bisnis. Tapi ketika saya bilang, Bu, mau nggak Bu kita jalan-jalan ke Bali, ke sini ke situ, terus pulang-pulang dari Bali kita umroh. Yang bener Pak. Modalnya berapa? Modalnya 3,5 juta. Hari itu beliau bel saya sampai 4 kali. Jam 11 malam saya ingat terakhir itu beliau bel lagi jam 11 malam. Pak, yang benar Pak, kalau memang ini benar, ini banyak Pak rombongan saya mau ke Bali. Nah itu emak-emak Pak. Emak-emak zaman sekarang ini saking hobinya selfie, pohon yang listrik diajak selfie. Posting, dilihat temennya. Posting di Bromo, di mana. Nah ini mama lagi nih, mama rempong ini. Ketika lihat bestinya lagi selfie di tempat yang bagus-bagus itu, protes dia. Inilah, kalau yang enak-enak, yang senang-senang nggak ngajak. Dulu, yang susah-susah, benar. Nah, mak-mak ini hobinya, pokoknya kalau disuruh ngumpul makan sama senang-senang jalan-jalan, paling bayangin, pulang jalan-jalan sebulan kemudian bisa umroh, lebih mau nggak? Jadi luar muslim, pulang dari jalan-jalan, mereka bisa ke Korea, ke Jepang, ke Malaysia, ke Thailand 4 hari. Mau banget kan? Ada nggak yang nggak mau? Yang nggak mau, pintu kayaknya masih kebuka, berhubung ini memang bangkunya agak kurang, boleh keluar deh kalau yang nggak mau, khusus yang nggak mau. Ya, Bu, oke, kita masuk ke inti permasalahan. Saya nggak bahas ini lagi, Bu. Dan yang hadir di ruangan ini, Anda tidak disuruh jadi sales ini. Demi Allah, demi Rasulullah, saya belum pernah jual 1 kotak ini pun. Padahal saya sudah dapat, tadi saya ceritakan kan, duitnya dapat, umrohnya dapat. Saya belum pernah jual ini 1 kotak pun. Belum pernah. Tapi saya dapat. Nah kok bisa Pak? Gimana caranya? Dengerin saya. Pak, yang niat umroh, sekali lagi, tunjuk tangan. Mudah-mudahan Allah aminkan. Yang mau jalan-jalan ke Jepang, ke Korea, boleh tunjuk tangan. Mau juga, saya juga mau. Oke. Nah sekarang kita bahas dulu yang umroh dulu, yang muslim. Pak, selama ini yang namanya umroh hanya ada di pikiran. Terencana nggak? Nggak akan pernah terencana. Beda. Pak Gerto nanti tanggal 15 Maret datang ya 2025 ini ke Metro. Saya mau nikahin anak saya. Nggak ada
uang, nggak ada duit. Tapi gimana? Orang tua, sebagai orang tua, kebetulan anak lanang pertama lagi. Dicari-cari gak uangnya? Ada panah sepepak, dijual nggak? Demi anak. Demi sorga yang selama-lamanya kita nggak mikirin kadang. Kenapa? Hanya ada di otak yang namanya umroh itu. Betul nggak? Umur udah 50 lebih, udah 60 lebih, hanya terpikir tapi tidak pernah terencana. Kenapa? Biaya kelakuan lebih gede. Seharusnya bisa di negeri yang murah, kadang-kadang kita nggak mau. Kenapa? Maunya yang mahal. Itu kan kelakuan juga termasuk. Nah, jadi selama ini gimana realisasinya untuk bisa umroh kalau itu yang muslim? Nabung. Gimana Bu? Nabung gimana? Di bank. Betul? Gimana caranya? Datang ke bank, saya lihat nabung untuk umroh. Tapi masalah besarnya hari ini bank kasih ngasih ATM. Kita ini banyak kepepetnya apa enggak? ATM di kantong. Tabungan sudah mendekati nyampe mau berangkat umroh, gesek, akhirnya nyampe enggak? Habis. Oke lah, kita nggak ngomong bank. Yang orang kampung pengen umroh, nyeleng di rumah, di tabungan celengan. Terserah celengan yang mana. Digocak pengguan yang gede, digocak-gocak, udah bunyi lagi nih, padat nih. Berhubung anak merengek terus, ngeliat kawannya HP-nya bagus, 3 hari udah mulai nggak mau makan. Kira-kira dibobok gak tuh celengan? Dibobok. Apalagi bapaknya mau beli rokok, duitnya kurang, Mas Umar.